نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kesimpulan dari apa yang telah kita kaji terkait dengan mahzurat al-ihram, larangan-larangan ihram, ada 9. 5 berkaitan dengan badan, ya. Kemudian 5 tersebut mencakup memakai penutup kepala, memakai pakaian yang berjahit, mencabut bulu kelek, mencukur rambut, dan menggunakan parfum. 5 larangan ini apabila dilakukan tanpa sengaja, belum tahu ilmunya, atau dipaksa, maka fala isma alaih wala syai' alaih, tidak ada dosa bagi dia dan tidak ada fidyah bagi dia. Namun kalau dilakukan dengan sengaja, dan tidak ada hajat padanya, tidak ada kebutuhan padanya, maka wajib baginya fidyah dan dia berdosa. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja dan ada hajat pada dia, maka alaihi fidyah wala isma alaihi. Apa fidyahnya? Fidyahnya dikenal dengan fidyatul adza, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian sampai menyembelih hewan hadyu. Kalau ada yang sakit memang perlu untuk mencukur rambut, atau ada yang mengganggu di kepalanya seperti ada kutu dan yang semisalnya, maka konsekuensinya kata Allah Azza wa Jalla, fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka dia bayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau menyembelih. Untuk puasa dimanapun boleh, mau dia puasanya di Mekah atau di luar Mekah, itu diperbolehkan. Adapun sedekah, memberi makan 6 orang miskin, ya, itu harus di Mekah. Kemudian menyembelih harus di Mekah dan dibagikan dagingnya kepada fuqara ahlu Mekah. Itu kesimpulan terkait dengan 5 poin tersebut. Jelas ya? Adapun dalilnya hadis Ka'ab ibnu Ujrah, ya, ketika dia ada kutu di kepalanya, al-qamlu yatanasar ala wajhihi, Nabi SAW bertanya kepada dia, hal tajidu syatan? Dia mengatakan faqultu na'am, faqultu la, enggak ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan apa? Fasum salasata ayyamin aw at'im sittata masakin likulli miskinin nisfa sha'in,
Ya. Kau puasa 3 hari atau kasih makan 6 orang miskin, masing-masing orang miskin tersebut nisfu sa', separuh sa'. Jelas ya? Kemudian qatlus sayd, membunuh hewan buruan. Tidak diperbolehkan berburu bagi orang yang sedang berihram, baik dilakukan dengan sengaja dia sendiri yang berburu ataupun bil isyarah, memberikan isyarat, menunjukkan, juga tidak diperbolehkan. Demikian juga tidak diperbolehkan dia makan dari hewan buruan tersebut bagi dia yang berburu. Namun kalau seandainya dia dikasih hewan hasil buruan tersebut tanpa ikut musyarakah dalam memburunya atau memberikan informasi atau menunjukkan hewan buruan, maka itu diperbolehkan. Adapun konsekuensi dari berburu ada 2. Yang pertama, apabila hewan buruan tersebut berupa hewan yang telah dinas oleh sebagian sahabat, seperti an-na'amah, burung onta. Apabila seseorang berburu atau memburu burung onta, maka bayar kafarah berupa menyembelih badana onta juga. Ini riwayat datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib, Utsman ibnu Affan, dan Zaid ibnu Thabit. Yang kedua, kalau dia berburu berupa hamam, yaitu burung merpati atau burung dara yang semisalnya, maka kafarahnya dia harus memotong kambing syah. Ini fatwa datang dari Umar bin Khattab, Utsman ibnu Affan, dan juga Abdullah bin Abbas. Alasan mereka karena hamam tushbih asyah fi abbil ma, burung merpati itu mirip dengan kambing ketika minum. Adapun argumentasi larangan berburu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum faman qatala minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi zawa adlim minkum. Baik membunuhnya dengan khata' atau sengaja, maka wajib dia bayar kafarah menurut jumhur atau mayoritas ulama ahli fikih. Ini juga pendapat oleh al-imam atau nukilan dari al-imam Az-Zuhri, itu aktsarul fuqaha. Ingat ya, untuk qatlus sayd, berburu, ini mayoritas para ulama mereka mengatakan dia tidak ada istilah al-khata', keliru ya, sehingga muta'ammid atau ghairu muta'ammid itu lazimahu kafarah. Difahami? Kemudian akdun nikah. Untuk akdun nikah tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram, baik dia menikah atau menjadi wali nikah atau menkhitbah, tidak diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan, la yankihul muhrim wala yunka wala yakhtub. Seorang yang berihram tidak diperbolehkan menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak diperbolehkan untuk melakukan khitbah. Kalau terjadi akad nikah, fa nikahuha batil, maka nikah tersebut batil, baik laki-laki atau perempuan. Walaisa alaihi fidyah, dan tidak ada bagi dia fidyah. Walih. Kemudian jima, ini juga termasuk larangan bagi orang yang berihram. Adapun dalilnya, argumentasinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Tidak ada rafath. Rafath sebagian menafsirkan adalah jima. Ya, jima.
Itu tidak diperbolehkan. Untuk jima dirinci. Kalau dilakukan oleh jamaah haji sebelum tahallul awal, ya, sebelum tahallul awal itu terjadi dengan melakukan 2 dari 3 perkara. Ramyu jamratil aqabah, al-halq, cukur rambut kepala. Yang ketiga, tawaf ifadah. Dia lakukan 2 dari 3 perkara ini sudah dianggap tahallul awal. Nah, tahallul awal itu seluruh larangan-larangan itu diperbolehkan semua kecuali jima. Kalau dia jima setelah tahallul awal, maka tarattab alaihi umur, maka ada konsekuensinya. Yang pertama, fasadul haji, rusak hajinya, karena itu fatal, ya, fatal sekali jima itu tadi bagi jamaah haji. Yang kedua, wajib dia melanjutkannya, tetap dia lanjutkan, tidak boleh dia berhenti mentang-mentang dia sudah merasa batal hajinya dia berhenti, tidak boleh, tapi lanjut selesai. Kemudian wajib dia bayar kafarah, ya, potong onta. Yang keempat, dia wajib mengqadha haji tersebut pada tahun depan. Ini konsekuensinya. Adapun bagi orang yang jima'nya setelah tahallul awal, tadi jima'nya tadi jima'nya sebelum tahallul awal, ya, jenis yang pertama. Konsekuensinya seperti itu tadi. Yang kedua, kondisi kedua, jima'nya setelah tahallul awal. Bagi orang yang jima'nya setelah tahallul awal, maka hajinya sahih. Hajinya sahih, akan tetapi bayar syah, kambing saja dia, ya, tidak sampai bayar onta, tapi kambing, ya. Nah, ini berlaku bagi orang yang sengaja atau tidak sengaja dalam bab jima' ini tadi, ya, dia wajib kena kafarah tadi. Kemudian al-mubasyarah, bercumbu ria. Untuk mubasyarah itu dunal jima', rinciannya fa illam yunzil, kalau tidak sampai yunzil, tidak sampai inzal, maka hajinya tidak rusak, namun dia alaihi syah, wajib bayar kambing. Namun kalau sampai inzal, maka bayar badanah. Itu kesimpulannya. Kemudian pembahasan yang berikutnya, wa yahrumu 'alal mar'ati dunar rajuli, dan haram bagi kaum wanita namun tidak pada laki-laki. Yang pertama, taghtiyatul wajhi bin niqab au bil burqa, menutup wajah dengan niqab atau dengan burqa, cadar. Wa huwa ma khita ala qadril wajh, itu kain yang diikatkan di seukuran wajah. Walaha an tughatti wajhaha 'anir rijal al ajanib bil khimar, namun boleh bagi wanita untuk menutup wajahnya dari kaum laki-laki dengan menggunakan khimar. Fatunzilhu ala ra'sihi, dia turunkan dari kepalanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat fa idza hazu bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha wa ala wajhiha fa idza jawazuna kashafnahu. Ini hadis, ya, sebenarnya ada kelemahan pada sanadnya. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan isnaduhu dhaif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fi isnadihi Yazid Ibnu Abi Ziyad wa huwa dhaif. Ya. Adapun makna hadis ini, Aisyah menceritakan dulu ada 2 orang
dulu rombongan yamurruna bina, rombongan laki-laki melewati kami. Ketika itu kami bersama Nabi SAW muhrimat, sedang berihram. Fa idza hazu bina, kalau mereka sejajar dengan kami, sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha, maka salah seorang dari kami ada yang menjulurkan jilbabnya dari kepala ala wajhiha, pada wajahnya. Fa idza jawazuna kasyafna, kalau sudah ngelintasi kami, kami pun membukanya. Fahiya laysat mamnu'atan min taghtiyatil wajhi bil khimar. Ya. Sehingga niqab itu bukanlah terlarang bagi kaum wanita untuk menutupi wajahnya dengan khimar. Lakinnaha mamnu'atun min taghtiyatil wajh bil makhita. Jadi nutupi wajah wanita dengan khimar itu tidak terlarang. Yang terlarang itu dengan makhit, dengan yang diikatkan. Faham? Gimana khimar? Khimar itu kayak gini, misalkan kain dari atas kepala itu langsung ditutupkan ke wajah. Itu tidak masalah. Yang tidak boleh itu pakai cadar yang ditempelkan. Wa huwa makhitu ala qadr al-wajh wa huwa an-niqab alladhi yuftah lahu fathatan indal ainain awil burq. Yang dilarang itu menutup wajah sesuatu yang dijahit sesuai dengan kadar wajah, seukuran wajah, yaitu niqab yang ada celah, ya, ada celah di bagian mata. Itu kan wajar jelas ya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kama anna rajul laisa mamnu'an min taghtiyatil badanihi bil izar war rida. Sebagaimana kaum laki-laki itu tidak dilarang untuk menutup badannya dengan kain dan rida. Walakinnahu mamnu' min taghtiyati badanihi bil makhit. Akan tetapi yang dilarang itu menutup wajah dia dengan sesuatu yang bil makhit, dijahit. Jelas? Dan juga kalau kita perhatikan dari keterangan Imam Ahmad kemarin, ya ikhwan, tidak diperbolehkan kain. Kemarin kan disebutkan juga ikat surban imamah diikatkan di pinggang, tapi kalau diikatkan itu tidak diperbolehkan. Imam Ahmad bilang apa? Diselip-selipin aja. Sehingga misalkan kalau ada kain ditempelkan di celana dibentuk sempak, ya, misalkan dibentuk seperti sempak, tapi antum kibet-kibet kan kayak gitu, itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Faham gambarannya? Misalkan antum gunakan surban, ya, misalkan antum malu mungkin apa gitu kan, nggak pakai sempak nggak boleh kan? Misalkan antum sorban antum tutupin di kayak sempak gitu, tapi antum iketin. Ya. Misalkan contoh, untuk sorban itu kan antum modelin 3, sisi 3 kayak gini, antum tutupin ke kemaluan, kemudian antum ikat, boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Ya. Jadi maksud makhit itu tidak semata-mata dia berjahit, tapi yang diinginkan membentuk anggota badan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang tidak boleh bagi kaum wanita juga taghtiyatu yadaiha bil qaffazain wa huwa syurabul yadain. Tidak diperbolehkan bagi kaum wanita menutup tangannya dengan qaffazain, dengan sarung tangan. Wa huwa syurabu al yadain, yaitu sarung tangan. Fala talbas al qaffazain idza kanat muhrimatan. Tidak boleh kaum wanita itu menggunakan sarung tangan kalau dia sedang berihram. Fi sahih al-Bukhari an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tantaqibil mar'atu al-muhrimatu wa la talbas al-qaffazain. Tidak boleh bagi kaum wanita yang berihram itu memakai niqab, tidak pula boleh menggunakan qaffazain, sarung tangan. Lakinnaha tughatti yadayha bi khimariha aw bi aba'atiha fala tughattiha bil makhit wa tughattil mar'a rijlaiha walau bil jawrab. Akan tetapi kaum wanita dia menutup kedua tangannya dengan khimar, gunakan khimar atau dengan aba'ah itu bajunya ya. Maka tidak boleh dia gunakan dengan yang berjahit seperti itu tadi, tidak diperbolehkan. Wa tughattil mar'a rijlaiha walau bil jawrab. Adapun kaki dia tutup, ya, meskipun dengan menggunakan
kaos kaki itu tidak masalah untuk kaki, diperbolehkan untuk ditutup. Kemudian qala al-muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa la yajuzu lahu akhdhu syai'in min sya'rihi illa min udhrin. Tidak diperbolehkan bagi seorang yang berihram tersebut mengambil sedikit pun dari rambut dia kecuali kalau ada uzur. Ya qaulhi ta'ala, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw adam bihi min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Gitu kan ayatnya? Wa qauluhu illa min udhrin. Di sini kan ayat ini mengatakan wala tahliku ru'usakum. Jangan kalian cukur rambut kepala kalian sampai potong hewan hadyu. Illa min udhrin. Ka ayyakhudha syai'an minhu mudawatan li juruhin fi ra'si fala ba'sa. Kecuali ada uzur, misal perlu dia ambil sedikit rambut tersebut dalam rangka mudawah. Palanya robek, perlu dicukur untuk dijahit. Maka itu tidak masalah. Wa qauluhu wa kadzalika la yajuzu lahu taqlimul adfar. Demikian juga tidak diperbolehkan bagi dia taqlimul adfar, potong kuku, tidak diperbolehkan. Kiasan ala halqir ra'si, pengkiasan terhadap nyukur kepala, tidak boleh. Walladzi fil fidyah, dan padanya ada fidyah. Di hadis Ka'ab ibn Ujrah, faqasa 'alal ulama taqlimul adfar wa taghtiyatur ra'si wa lubsul makhit wa tatayyub. Pada hadis Ka'ab ibn Ujrah yang cukur rambut tersebut dikiaskan oleh para ulama potong kuku, nutup kepala, juga menggunakan pakaian yang berjahit, dan juga tatayyub, menggunakan parfum. Namun qauluhu idzan kasara dhufruhu jazalahu izalatuhu, kalau kukunya ternyata ada yang robek, ada yang pecah, boleh dihilangkan. Li'annahu mu'dzin fa idza adza yuzal, kalau merasa terganggu maka dihilangkan, itu diperbolehkan. Qauluhu wa kadzalika la yajuzu taghtiyatu ra'sihi, demikian juga tidak diperbolehkan menutup kepalanya. Li qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladzi mata, pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berihram kemudian wafat, Rasul mengatakan la tukhammiru ra'sahu fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Jangan kalian tutup kepalanya, karena dia akan dibangkitkan nanti hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kama fis sahihain an Ibnu Abbas, sebagaimana disebutkan dalam sahihain dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa nahnu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Bahwasanya ada seorang laki-laki diinjak oleh onta dia, ketika itu kata Abdullah bin Abbas, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan tentang orang tersebut dalam kondisi berihram, Rasul sedang berihram juga. Lalu Nabi SAW mengatakan igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan bidara, wa kaffinuhu fi thawbain, kapan saja dengan menggunakan dua kain tadi, yaitu kain ihram dia. Namun wala tumissuhu tiban, jangan diolesi dengan parfum, wala tukhammiru ra'sahu, jangan juga ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Fadalla ala annal muhrim la yughatti ra'sahu, maka dari kisah ini menunjukkan bahwasanya orang yang berihram itu tidak menutup kepalanya dia. Jelas? Seperti itu tadi. Qauluhu fa in turiha syai'un ala syajaratin fastadalla bihi fala ba'sa. Kalau diletakkan sesuatu pada suatu pohon kemudian dia berteduh, maka tidak masalah. Wa kadzalika man istadalla bi khaymatin aw bi syamsiyatin fala ba'sa. Demikian juga kalau ada orang yang berteduh dengan kemah atau dengan payung syamsiyah, payung yang sejenisnya, dengan bayangan syamsiyah, dengan bayangan maka tidak masalah.
Fal mamnu' huwa taghtiyatu ra'si bi malasiq. Yang terlarang tersebut menutup kepala dengan sesuatu yang menempel. Itu tidak boleh. Kalau gunakan payung diperbolehkan. Qauluhu wa la yajuzu lahu ayyalbas as-sarawil li'annaha makhiyat atau mukhayyat. Ya, tidak boleh bagi dia menggunakan sarawil, celana, karena itu terjahit. Wa qauluhu wa la yaqin 'alaihi syai'an illa izar. Tidak diperbolehkan dia mengikat sesuatu kecuali celana sarung saja yang dia pakai. Faqad yahtaj ila ayyashudda al-izar hatta yastur auratahu. Ya. Namun terkadang dia butuh untuk ngikat, ngenceng ke izarnya tadi supaya auratnya tertutup. Ya. Itu tidak masalah. Pakai ikat pinggang atau yang semisalnya, itu tidak masalah, diperbolehkan. Wa qawlu wa kadzalikal kis alladzi fil mal. Demikian juga diperbolehkan bagi dia kantong yang padanya terdapat duit, atau istilah dompet bahasa kitanya. Yakni qad yahtaj ila yashudda kisan yad'u fihi al-mal fala ba'sa. Maknanya dia terkadang butuh kantong dompet untuk meletakkan duit, maka tidak masalah. Mislu ma yusamma bil hizam. Seperti yang disebut sekarang hizam sabuk. Wa yusammihi al-ba'd al-kamar. Fa yashudduhu ala batnihi hatta yad'a fihi an-nuqud li alla tadhi'. Sehingga dia kencengkan di pinggang supaya tidak hilang duitnya tadi. Itu tidak masalah, diperbolehkan. Makanya kalau antum lihat jamaah umroh itu kadang ada dia mereka menggunakan sabuk kan. Itu diperbolehkan. Qauluhu qala Ahmad fi rajulin muhrimin hazama imamatahu ala wasatihi. Ada komentar dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan tentang seseorang yang berihram kemudian menjadikan sorbannya sebagai ikat pinggang. Kata Imam Ahmad, la yaqiduha, jangan dia ikatkan dia. Ya. La yaqid itu disimpulkan. Namun wa yudkhil ba'daha fi ba'din, namun dia selipkan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Fa in ihtaja ila al-aqd fala haraj. Namun kalau memang kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, kalau memang dibutuhkan untuk diikat tidak masalah. Lakinnal asl la yaqiduha. Akan tetapi hukum asalnya jangan disimpulkan. Ya, diikat simpul jangan. Bal yudkhil ba'daha fi ba'din. Ya. Namun dia masukkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Itu kalau sorban tersebut. Wallahu ta'ala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.